Jadi turn on nonton dia. Lo kan lo yang bilang series kan turn on mau jalan season 2 kan? Iya. Kalau dia bisa nonton ini sih nonton kan? Nonton kok. Iya. Dia lebih ke turn off sih kalau gitu, tapi sebenarnya aku sendiri risih ditemenin karena yang lebih risih lawan main lu sih, yakin gue. Kayak nonton suaminya ngeliatin gitu. Iya bener kan, dia nontonin kan kayak gitu loh, jadi aku takutnya ngeliatin dia juga gitu. Antara kompromi ke saudara atau kompromi ke suami nih. Emang aku sendiri lebih suka mendapatkan pasangan yang di luar entertainment gitu kan. Kenapa tuh orang entertainment cowoknya brengsek-brengsek? Enggak. Bahkan sampai waktu itu gara-gara aku diceng-cengin mulu sama orang-orang ya, itu dialog lawan main gak hafal, aku bacain kayak gini-gini dialognya, baca dong makanya. Akhirnya aku balikin bully gitu, kayak baca dong, katanya hafal, sekarang aku malah gak hafal gitu. Jadi itu kayak ini gak apa-apa nih cerita kayak gini, ntar nyesel lagi. Enggak, masa orangnya juga tahu kok tahu kok. Itu untuk ngebuktiin kalau lo lupa dialog lu, gua aja inget dialog lo gitu. Tapi itu bercandaan loh, jadi bonding kita. Pemain bercandanya tapi agak pedes ya. Jadi itu agak sadis ya bercandanya. Kita emang gitu pemain-pemainnya gitu. Gitu, dari tapi situlah. Survive. Itu mungkin project yang karena stripping, karena lo late, itu mungkin pertama kali lo harus berhadapan juga dengan komen bukan net TV tapi netizen mungkin ketika itu. Bener banget Kak. Bener banget. Itu dari netizen juga udah nge-pressure sih, kayak kaku banget actingnya, bla 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 bla, bagusan ini actingnya gitu. Dan itu lumayan banyak penonton sebenarnya. Jadi pas ngebaca tuh, aduh banyak penonton lagi, komentar yang gak enakin lagi. Ya udah akhirnya. Sosial media lu di situ udah berasa tuh orang-orang mulai followers nambah, komentar semakin banyak dari orang-orang asing kayak gitu-gitu udah mulai berasa di situ ya. Jadi pressure makin banyak ya. Tapi akhirnya berakhir karena lo cabut apa karena udah bungkus aja? Berakhir apanya nih? Seriesnya sebenarnya malah kan diperpanjang jadi 2 season. Lo-nya ikut season 2? Ikut dong. Nah, maksudnya akhirnya nggak lanjut season 3 karena emang udah selesai aja? Karena atau lo-nya nggak dilanjutin aja produksinya. Artinya bukan lo yang menyerah kan? Bukan dong. Aku tetap bertahan sampai season 2 kok. Bagus. Lulusan sana lah jatuhnya aku gitu. Alumni ya. Itu lumayan inilah ya, looking back mungkin lo sebel tapi mensyukuri juga ya pernah punya pengalaman kayak gitu ya. Makes you a lot stronger ya. Bener banget sih Kak. Mungkin kalau nggak digituin aku bakal yang kayak hahaha akan menggampangkan acting. Iya. Gitu. Tapi lo pernah sampai ini nggak, sampai kayak aduh kayak gue perlu mendalami kayak ikut teater atau ikut kelas acting kayak gitu, pernah nggak? Jadi gara-gara hal itu juga kelar break season 1 atau lagi ada break syuting lah, aku masuk teater. Tolong di-mentorin saya gitu, tolong dibimbing dan dituntun ke jalan yang benar gitu, karena butuh banyak bimbingan. Akhirnya ngambil teater. Apa yang lo pelajarin di teater itu, masih inget nggak? Banyak banget sih Kak, jujur membantu banget dari cara membedah skrip gitu. Gimana aktor itu membawakan sebuah dialog. Sebenarnya kan sebuah dialog itu kan nggak bisa diucapin gitu aja, ada subtext. Kenapa dialog itu dikeluarin gitu? Yang tidak tertera ya? Yang tidak tertera di dialog yang ada. Nah, PR aktor adalah memberikan subtext itu mungkin gitu, biar lebih live, lebih relate dengan ceritanya gitu. Dan ini juga nggak sih Claire kayak power olah vokal kayak gitu-gitu kan ya? Olah vokal, gestur. Kadang-kadang kan aktor maksudnya dialog bisa, tapi gesturnya kaku nih, mau digimanain gitu. Tapi bisnis acting tuh susah ya. Kayak kalau ngomong tuh mau kemana nih tangannya nih? Iya gitu kan. Pokoknya gue tuh pengalamannya kerja Reza Radian dan Adina Wirasti. Dua itu gue suka pelajarin, oh gini caranya bisnis acting tuh, kayak ada aja tuh. Reza tuh di imperfect tuh kayak kalau lo inget scene yang di awal si mamahnya lagi dipijit sama si Neti, terus dia datang keluar cuman mau ngambil jaket, terus deketan sama Neti itu, terus ngambil jeruk dari meja, apa jeruk gitu, kayak hal-hal kecil kayak gitu loh yang nggak ada di skrip, kayak ini ada props apa nih, gue bisa ngapain, itu tuh orang mungkin kalau penonton
enggak ya, tapi kita sebagai aktor ngeliat, ya kepikiran aja ya dia. Jadi gimana caranya bisa lively gitu. Dan sebagai aktor pasti ngegerakin sebuah itu kan continuity ya. Gitu ya. Pikiran continuity. Ngapain continuity? Kenapa gue kayak gini? Kenapa gue makan? Sebenarnya nyesel sendiri karena continuity. Karena gitu ketika kan. ganti shot tadi gue ngapain ya gitu ya. Itu tuh PR-nya juga tuh Kak. Susah apalagi banget kalau emang. dengan makan asli PR sih. Mohon maaf, gue kalau makan kan jujur ya. Action. Ceritain bakmi gitu ya. Gue puter-puter aja terus. Pas sorot kesini, kamera kesini. Iya pura-pura ngunyah. Padahal nggak ada apa-apa. Malah nggak ada apa-apa, malah susah kan? Susah. Terus keningnya putus-putus gitu. Dan satu lagi ya teman-teman perhatiin deh, kalau adegan makan di dalam film, biasanya orang cenderung suapannya mengecil. Karena apa? Karena akan take lagi dulu akan makan terus udah muak makan. Jadi lo perhatiin tuh ukuran makanan di sendok itu nggak kayak orang normal makan, bener kan? Pasti porsi yang ada di sendok itu isinya kayak ala kadarnya gitu. Makan cantik. Iya. Makan cantik sedikit isinya gitu. Karena lo bayangin dia shot ini oke, retake belum shot berikutnya pindah kamera. Kenyang bro, kenyang banget gitu jadi. Tapi aku ada loh satu film yang isinya sambil makan loh Kak. Sepanjang film atau ada sepanjang film? Hah? Apa ya? Perfect Stranger. Oh iya bener, karena memang di dining table. Ya. Tapi gue rasa kalau udah serame dan selama itu continuity penonton juga udah banyak ke distract kali, karena kan banyak ngobrol, orangnya juga banyak gitu. Enggak sih Kak, continuity tetap. Kalau bisa ada ribuan continuity di sebelah kita buat memastikan itu tepat, segitunya continuity Kak. Ketika itu? Siapa skrip continuity? Ingat nggak? Aku lupa. Oh, aku lupa. Tapi ini ya, bagus banget. Tapi nggak bisa, Clara tadi tuh kamu megang buncis, bukan wortel kayak gitu-gitu. Kamu tadi lagi kayak gini gerakannya, lagi ngambilin ini, atau nuangin ini gitu. Aduh. Kamu pas bagian ini ngunyah ya, soalnya katanya akan mau kesini. Aduh. Itulah barulah terjadi penyesalan. Ya kan kenapa gue melakukan itu? Iya tapi kan serba salah. Masa lu sin meja makan lo nggak makan, cuman diem doang itu gini kan susah juga. Nggak bisa di-cheat jadinya kan. Iya, gue pernah cerita ini di episode Putri Marino kalau nggak salah, pas cek toko sebelah tuh adegan awal gue makan steak itu gue ingetin, oh kalimat ini buncis, kalimat ini kentang gitu, kayak aduh itu deh. Segitunya adegan kayak makan, aktor gitu. adegan makan itu memang ya, adegan makan itu memang PR ya. PR banget. Oke. Gue tuh mau nanya ini Clara, karena kan 2021 lo menikah, tapi suami lo itu bukan dari entertainment. Gue tuh selalu seneng gue mau menggali kehidupan teman-teman aktor yang suami atau istrinya tuh dari luar entertainment gitu. Nggak usah dikumur juga, itu air putih doang, gak ada rasanya. Itu gimana tuh obrolan awalnya? Berarti kan ketika mulai deket udah ada di dunia ini, berarti dia udah udah aware nih, ini aware. This is what I'm getting into gitu kan. Iya. Tapi tetap dong ketika ada project romance, project seperti series Turn On yang lumayan hot gitu ya pada natur tipe ceritanya. Gimana tuh prosesnya? Izin atau enggak, lu mau ngapain terserah deh, gue nggak mau tahu, gue dukung karir lo tapi jangan kasih lihat gue atau gimana gitu. Oke. Agak berat pertanyaannya ya, makin lama ya kayak. Emang aku sendiri lebih suka mendapatkan pasangan yang di luar entertainment gitu kan. Kenapa tuh orang entertainment cowoknya brengsek-brengsek? Enggak. Enggaknya makin pudar. Enggak. Enggak gitu. Cuman gimana ya, menyampaikan dengan baik dan benar gitu ya. Gimana caranya supaya gue nggak terdengar salah ya? Aduh. Ya itu kan nggak apa-apa tuh, opini pribadi. Ya pokoknya lo mau dari luar entertainment lah. Iyalah gitu kan. Gini gue bantuin jawabannya biar wawasanku lebih luas karena kenal dengan dunia. Iya. Oke ya, iya. Boleh itu dimulai dari situ tuh. Iya, jadi baik banget sumpah. Astaga. Oke. Ya pokoknya intinya lo memang pengen dapet suami dari luar entertainment. Biar wawasannya luas gitu kan. Biar ngobrolnya juga tentang acting mulu kan capek kan. Betul. Kamu syuting apa? Kemarin ini cateringnya nggak enak, bosen, rumah tangga monoton. Pengen nih kayak yang lain lah gitu. Dia dari dunia apa tuh kalau boleh tahu? Bisnis ya? Bisnis gitu. Oke, terus? Nah memang buat menerima pasangan yang di dunia entertainment memang agak sulit ya sebenarnya gitu. Cuman aku memberikan pengertian dari awal gitu.
Contohnya kayak tadi adegan romance gitu kan. Ya sulit lah pasangan terima. Pasti. Nggak nonton gitu kayak pasangan gue ciuman-ciuman sama orang lain atau enggak intimate scene gitu. Nah tapi aku selalu kasih pengertian. Ini tuh kadang-kadang suka di-cheat. Pengambilannya, kameranya. Atau ini cuma sebatas ini doang gitu. Atau nanti aku kenalin ke pemainnya. Jadi sama-sama enak nih, udah nyaman, kenal lawan main aku, kenal lingkungannya gimana, aku ceritain juga scene-nya gimana gitu. Pernah datang ke, aku mau lihat kamu kalau syuting kayak apa sih? Gitu. Kadang-kadang sih datang. Gitu. Sebenarnya kadang-kadang datang gitu. Penasaran ya? Mungkin setelah itu jadi lebih bisa mengerti? Iya kadang-kadang kalau bisa ada waktunya dia nemenin gitu. Tapi sebenarnya aku sendiri risih ditemenin karena yang lebih risih lawan main lu sih, yakin gue. Kayak suaminya ngeliatin gitu. Iya bener kan, ada pressure juga di dia kan takutnya kan. Dan kalau di aku juga untuk membaginya itu loh ke emosi ke lawan main gitu kan pas lagi on set gitu sama tiba-tiba dia nontonin kan kayak gitu loh, jadi aku takutnya ngeliatin dia juga gitu, walaupun aku sudah menceritakan ceritanya kayak gini loh, scene-nya kayak gini loh, menurut kamu gimana, nggak apa-apa nggak gitu. Tapi tetap ada proses diskusi. Gitu. Kalau menurut dia boleh nggak sih, kalau nggak usah gitu pasti lo juga nggak akan ambil gitu. Lebih kayak aku tanya ke saudara dulu sih. Kadang-kadang kan ada bagian yang scene yang bisa dikompromiin. Kayaknya nggak harus nyampe sana banget deh. Gitu. Semua bisa dikomunikasikan kok. Iya, cuman kan kalau tipe ceritanya memang kayak gitu kan lo mau nggak mau pasti akan bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu. Iya banget sih Kak. Ya siap-siapin mental memang ya punya tapi pacar. Tapi support ya, suami support ya. Iya suami support. Oke. Nah, sampai sekarang masih support. Masih dong. Akan selalu support. Amin. Nggak, gue bahas ini topik ini sama Amanda Rolls ya. Dia juga kebetulan bukan suami tapi cowoknya. Dan gue bilang sama dia, menurut gue kalau lo jadi membatasi peran karena menjaga perasaan pasangan, menurut gue sebagai sutradara, gue mungkin orang beda-beda, tapi gue bukannya akan, lu kok nggak profesional sih? Enggak. Kalau gue akan, it's your choice, it's your life, personal life is just as important as professional life. Jadi gue sih ya udah, mungkin gue harus cari pemain lain gitu. Iya. Gitu sih kalau menurut gue. Iya sih, sebenarnya emang ada hal-hal yang harus dilakukan kan. Nah itu balik lagi memang antara kompromi ke saudara atau kompromi ke suami nih. Gitu. Tapi beda-beda lo, kayak si Laura Basuki. Suaminya kan bukan entertainment, cuek-cuek aja dia. Oh iya. Bagus lah kalau gitu. Beda-beda ya. Beda-beda. Iya. Tapi kalau didatengin sih pasti gini sih. Kasihan lawan main lu sih, menurut gue kayak aduh suaminya ngeliatin lagi. Iya kan, gitu sih. Tapi suami aku santai kok memang. Santai. Tapi lu sendiri udah merasa kalau ada tuntutan untuk beradegan romance dan segala macem, udah punya tips and trick buat prepare yourself mentally gitu. Gimana caranya? Apa banyak ngobrol sama si lawan mainnya atau gimana? Kalau adegan romance itu kan emang pasti banyak intimate-nya gitu kan Kak. Udah pasti physical touch segala macam. Iya, ngobrol aja tatapan aja kan tuh intimate juga sebenarnya. Iya. Kalau ceritanya di luar set kita ngobrolnya aja nggak enak, tatapan mata aja nggak bisa, kan susah buat adegan nanti gitu. Aku karena punya pengalaman banget waktu itu syuting film. Awas kesebut. Enggak. Jadi gue jaga ini. Iya, jadi ini lawan main tuh somehow sebenarnya dia karakternya jadi suami aku di situ. Tapi dia nggak berani. Tapi nggak berani natap. Mungkin karena sopan. Mungkin muka lo terlalu kejam dia natap gini takut ya. Aku udah senyum, takut. Udah senyum gitu. Tapi tetap yang kayak dia kayak. Gimana gue senyumnya? Lebih kayak senyum Susana gitu nggak sih katanya, kayak makin takut Clara. Udah senyum ramah maksudnya kan. Cuman dia yang kayak tetap diajak ngobrol tuh kayak iya. Nggak nyaman, ada rasa sungkan gitu ya. Ternyata memang dia bilang orangnya awkward, socially awkward gitulah tipenya gitu. Berarti kalau mau on camera scene-nya itu intimate, berarti in real life pun kalian harus bisa build relationship yang baik gitu ya? Iya, komunikasi yang baik dulu. Terus kan pasti kan diomongin dulu sama lawan main kan, adegannya gini nih, menurut lo nyaman nggak? Nyaman di gue juga nggak gitu? Saudara mintanya kayak gini. Lo pernah kerja sama itu nggak sih yang namanya apa, intimacy coach gitu-gitu? Pernah nggak? Udah pernah nyoba belum? Gue penasaran lo kayak apa sih? Intimacy coach? Belum ya? Ada soalnya beberapa produksi yang pakai itu, intimacy coach. Jadi selain sutradara ada yang memang spesialis ngarangnya, kadang-kadang orang asing juga yang ngerjain. Belum tau?
Belum pernah. Belum pernah. Tapi pengen sih. Menarik ya? Menarik ya? Iya, ada yang spesialis kayak terutama preparing mentally ya. Maksudnya bukan hanya soal koreonya tapi juga kayak gimana mengkondisikannya kayak gitu-gitu. Itu harus sih Kak sebenarnya. Sebenarnya penting ya. Sih, penting. Karena kalau improv gitu takutnya ntar ada yang gak nyaman terus itu udah keburu kameranya udah keburu ngerol gitu ya. Iya bener banget. Itu tuh jebakan-jebakan itu gitu kan ya. Aduh udah kerol lagi. Aduh, pernah merasa terjebak juga kayak? Ya namanya pengalaman ada lah ya. Ada lah ya. Tapi itu jauh sebelum nikah. Iya. Ada disclaimernya. Ada disclaimernya jauh sebelum nikah. Tapi dengan pengalaman ini karena maksudnya berarti lo dari tidak anti, artinya ya selama itu memang lo lo akan nanya detail apa yang lo perlukan dan segala macam, tapi bukan berarti lo dari aduh kalau kayak gitu-gitu lagi enggak deh, gue enggak gitu, enggak juga ya? Enggak sih Kak. Enggak ya? Enggak juga sih, karena ya gimana pun juga ya kita ngomongin acting tuh udah resiko gitu, udah dunia aktor tuh yang seperti gitu. Oke, sutradara, produser yang mau bikin film panas. Wow, nggak gitu juga dong Kak. Syuting di Mesir. Oh iya bener. Di Gurun. Iya Gurun, pantai gitu kan. Di Gurun udah panas dulu soalnya dengerin. Di Gurun pakai sweater kan panas kan tuh kan. Bener panas sih. Iya. Di sini juga makin panas ya. Oke, biar nggak panas kita intermezzo dulu sebentar. Coba mana fishbowl-nya? Santai Clara, aku tidak akan menjebak narasumber. Coba diambil dulu satu. Oke, ini fishbowl yang berisikan pertanyaan-pertanyaan. Coba dibaca lalu dijawab. Apa ruangan favorit lo di rumah? Oh, kenapa? Ruangan favorit di rumah. Menarik ya pertanyaannya. Ruangan favorit di rumah. Aku either meja makan atau ruang TV sih. Bukan kamar tidur ya? Karena gini. Nikahnya baru loh. Iya. Kenapa emang kalau nikah baru harus gitu? Favoritnya di kasur kan? Enggak juga ya. Meja makan atau ruang TV? Iya, ruang TV. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena aku basically gitu di keluarga. Karena keluarga aku tuh semua orangnya sibuk. Jadi terjadilah quality time itu di meja makan. I see. Kita tipe keluarga yang memang selalu membiasakan makan bareng. I see. Nah sekarang nikah tinggalnya masih sama keluarga? Atau udah sama suami. Udah jadi sama suami. masih tetap melakukan kegiatan itu gitu. Itu yang dilanjutkan lah. Di meja makan di meja makan itu. Karena semua conversation, dia pulang kantor, aku pulang syuting, kita ngobrolnya sambil makan gitu. Jadi lumayan penting dan favorit jadinya gitu. Kalau ruang TV kenapa? Sering nonton berdua? Iya nonton, di situ juga bisa diskusi banyak gitu sambil mungkin bahas film gitu sambil nontonin film-film lo gitu nggak sih? Iya kalau dia mau, kan biasanya kan datang premier juga ya. Oh series, biasa series kan nonton di rumah. Oh gitu? Iya. Jadi turn on nonton dia? Lo kan lo yang bilang series kan turn on mau jalan season 2 kan? Iya. Kalau dia bisa nonton, ini sih udah nonton kan? Nonton kok. Iya. Dia lebih ke turn off sih kalau kayaknya aku lebih yang kayak gitu. Satu lagi. Dua? Iya dong, 2 dong. Oke. Gak apa-apa dong, 2 kan santai. 3 juga boleh. Apa masa paling menyulitkan di hidup dan kenapa? Masa paling menyulitkan? Apa sih ini? Iya menyulitkan benar. Selain yang tadi berarti, tadi kan udah cerita tuh pas lo struggle-nya awal-awal jadi lead actress. Apalagi masa yang sulit? Ini sih mungkin pas waktu awal sekolah, pas kelar SMA mau ke kuliah itu kan menentukan pilihan jurusan ya. Itu sulit dong kalau buat aku ya. Remeh banget ya, dari kecil kayak hidupnya terlalu nyaman gitu. Sampai ditanya masa sulit aja menentukan jurusan kuliah itu udah masa paling sulitnya dia tuh. Nggak juga sih. Apa ya? Ini paling ya bacanya ya? Iya, paling bisa baca kan? Soalnya kalau itu ntar jadi curhat Kak, panjang sesi. Oh gitu, jangan ya, jangan tuh buat nantilah kalau datang ke sini lain kali ya. Satu lagi deh terakhir. Aduh, oke. Apa ekspektasi lo saat berkarir di bidang ini yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya? Apa ekspektasi lo saat berkarir di bidang ini yang
Ya mungkin itu kali Kak yang tadi aku bilang, aku kira acting itu gampang kan. Mudah kan. Kenapa sih lu bisa mikir acting itu gampang? Enggak, maksud aku bukan gitu maksudnya. Orang kan ke dunia entertainment tuh nggak harus punya sarjana. Oh. Ngerti kan Kak maksud aku? Dari kecil udah bisa berkarir. Oh iya. Dari banyak banget artis cilik. Iya, kan? Jadi dulu tuh ngerti. Apalagi didikan orang tua yang kayak cari ilmu setinggi-tingginya gitu biar dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan yang tinggi bla 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 bla. Jadi aku melihat sesuatu hal yang nggak perlu pakai sarjana atau nggak pakai sekolah itu hal yang mungkin bisa dilakukan semua orang dan gampang dan mudah gitu. Tapi lagi-lagi ternyata salah. Ternyata zong. Ternyata susah ya. Gitu. Tapi masih sampai sekarang masih yakin kalau ini adalah jalur yang tepat buat lo tempuh. I enjoy it sih Kak. Masa aku bener-bener menikmati sih, despite dari semua masalah gitu kan yang tadi aku hadapi itu, cuman aku menikmati sih. Aku suka ternyata gitu. Lo full time banget ya Clara sini? Maksudnya lo nggak ada running a business atau apa gitu? Actually sempat running bisnis. Tapi sekarang lagi enggak? Gitu. Enggak, karena ternyata membagi bisnis, membagi waktu dengan bisnis dan dunia ini tuh agak lumayan susah kan Kak. Ini kan kita schedule-nya nggak bisa diprediksi. Iya. Gitu, jadi akhirnya udah fokus dulu deh. Ntar mungkin buat lagi bisnis, tapi mungkin nggak yang aku harus full time di bisnis itu. Mungkin kayak invest atau apa gitu. Jadi for near future fokusnya masih akan berkarir di seni peran. Good luck Clara, semoga terus menemukan tantangan-tantangan baru supaya keep pushing yourself to the limit. Yes. Sukses. Semoga kita bisa segera bertemu kembali di project I don't know what ya. Thank you banget Clara udah mampir ke sini dan Thank you juga udah diajakin Kak. Terima kasih teman-teman sudah menyimak In Frame bersama Clara Bernadette, seru sekali. Jangan lupa kalau suka video ini atau video-video HTV yang lain bisa like, comment, atau subscribe untuk membantu konten ini sampai ke teman-teman kamu. Sampai ketemu lagi di In Frame bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dadah!